Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga hari ini hari yang menyenangkan meski harus tetap berada di dalam rumah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan saya sampaikan, saya ingin berbagi cerita sedikit, yaitu beberapa hari yang lalu saya mendengar ayah saya bercerita bahwa di sini masih ada beberapa orang yang sengaja merokok di depan umum, minum di depan umum, di jalanan umum, bahkan ada salah satu yang mengejek ayah saya karena puasa. Saya pikir tadinya mereka itu adalah umat non-muslim karena di sini kita hidup berdampingan dengan umat Hindu. Namun ternyata dugaan saya salah. Yang dimaksud ayah saya itu bukanlah umat non-muslim, melainkan umat muslim sendiri. Saya cukup terkejut mengapa mereka sampai hati melakukan hal tersebut. Kita tidak berbicara mengenai seberapa tebal keimanan seseorang, tapi kenapa seseorang bisa melakukan hal itu? Nah, dari situ saya mengambil sebuah topik bahwa ternyata hal seperti itu terjadi karena kurangnya toleransi. Di sini yang akan saya bahas adalah toleransi antar umat beragama, toleransi antara sesama agama, dan toleransi di tengah pandemi COVID-19. Toleransi dalam bahasa Arab, tasamuh atau asamah, merupakan konsep modern yang menggambarkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Toleransi karena itu merupakan konsep agung dan mulia yang menjadi bagian organik dari ajaran-ajaran agama, termasuk agama Islam. Untuk agama Islam, toleransi memiliki konsep yang jelas, yaitu tidak ada paksaan bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Nah, kemudian, apakah toleransi hanya sebatas seperti itu saja? Tentu tidak. Dan di bulan Desember, biasanya kita mendengar mengenai isu toleransi. Pada bulan itu hangat dibicarakan di mana-mana. Umat Muslim saling unjuk diri untuk menunjukkan sikap toleransi mereka. Karena di bulan Desember tersebut, umat Nasrani merayakan hari raya Natal. Nah, pertanyaannya, apakah toleransi hanya dilaksanakan pada bulan Desember dan hanya kepada umat Nasrani saja? Lantas bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya, juga agama-agama yang lainnya? Tentu tidak seperti itu. Toleransi antar umat beragama kita berlakukan untuk semua umat beragama, baik Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Kita tetap bertoleransi setiap bulan, setiap saat, kepada siapapun. Ingat, di sini toleransi adalah kita saling menghormati, bukan kita mengikuti. Kita menghormati agama mereka tanpa mengusik kenyamanan mereka. Kita juga tidak perlu ikut campur. Karena apa? Itu bertentangan dengan akidah kita. Disitulah. Nah, kemudian untuk toleransi antar umat sesama agama bagaimana? Di sini yang saya ambil contohnya adalah sesama agama Islam, antara satu umat muslim dengan yang lainnya. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi mengenai ternyata di daerah saya sini ada yang masih bukan makan ya, tapi merokok atau minum di tempat umum. Padahal mereka umat muslim, meskipun tidak puasa, namun itu tidak pantas dilakukan. Setidaknya, jika memang belum sanggup berpuasa, menghormati yang berpuasa. Karena di sini, yang umat Hindu, mereka tidak berani merokok di depan umum, di jalanan umum. Juga ketika malam hari, mereka juga tidak melakukan latihan menggunakan alat-alat musiknya itu untuk latihan. Mereka stop ketika bulan Ramadan. Mereka juga menjaga umat muslim tidak berkata dengan sembarangan seperti itu. Nah, di situ
Toleransi antar umat sesama agama itu mungkin cukup sulit diterapkan karena adanya sikap saling menggampangkan. Beberapa saat yang lalu kita juga pernah mendengar dan melihat di media sosial maupun secara langsung bahwa ada jamaah pengajian yang dibubarkan oleh organisasi yang ternyata adalah sama agamanya, yaitu sama-sama agama Islam. Di situ kita bayangkan jika yang dibubarkan tidak terima dan membalas dendam, maka apa yang akan terjadi tentu akan menjadi perang saudara dan itu akan mengerikan. Hal itu tidak terjadi hanya sekali itu saja. Berkali-kali kita mendapati hal itu terjadi. Entah apa sebabnya dan mengapa mereka seperti itu. Nah, disitulah kurangnya toleransi. Meskipun kita berbeda organisasi, kita berbeda mazhab, tapi kita tetap harus bertoleransi. Karena sejatinya satu agama itu tujuannya sama. Meskipun beda organisasi bukan berarti kita harus menganggap yang lain itu buruk seperti itu. Nah, yang terakhir, toleransi di tengah pandemi COVID-19. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Agar tidak memperburuk keadaan. Beberapa hari yang lalu kita melihat bahwa ada penolakan jenazah COVID-19 yang terjadi di Semarang yang akhirnya berujung di penjara. Di sini, kurangnya toleransi memunculkan stigma yang buruk terhadap korban yang terpapar COVID-19. Bayangkan saja, mayat saja ditolak, apalagi yang masih hidup seperti itu. Kita tekankan agar kita bertoleransi, kita menolak agar tidak berstigma buruk terhadap pasien yang terpapar COVID-19, baik pasiennya, keluarganya, seperti itu. Kita memang dianjurkan menjaga jarak, tapi bukan berarti mengucilkan orang tersebut. Tentu ini akan membuat kondisi semakin terpuruk secara mental. Nah, lantas bagaimana agar kita bisa menumbuhkan sikap toleransi? Beberapa ini akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, kita harus mempelajari perbedaan. Kita akui bahwa perbedaan itu memang ada. Mau sebagaimanapun kita menolak perbedaan itu tetap ada. Kita tidak bisa membunuh perbedaan. Dan jalan satu-satunya adalah dengan bersikap toleransi. Yang kedua yaitu kita berteman dengan banyak orang. Dengan berteman banyak orang, tentu ini akan membantu kita memahami bahwa cara berpikir orang itu berbeda-beda. Cara mereka menyikapi suatu hal itu berbeda, seperti itu. Dan selanjutnya, kita harus introspeksi diri. Terkadang, seseorang itu tidak mampu bertoleransi karena tidak mengintrospeksi dirinya. Dia menganggap bahwa orang lain itu buruk, sedangkan dirinya baik. Hal ini tentu tidak boleh diteruskan, karena akan membuat kondisi memburuk, akan membuat diri kita kesulitan untuk bertoleransi. Kemudian selanjutnya yaitu berpikir dengan bijaksana. Kita harus berpikir dengan bijaksana, artinya yaitu tadi bahwa kita tidak boleh dalam kasus COVID-19 ya, kita tidak, mungkin kita cemas waspada, tapi tidak boleh kemudian berpikir bahwa apabila kita mendekati dia, si korban tadi itu mendekati dalam maksud bersosialisasi, kita akan terpapar. Kita harus berpikir bijaksana bahwa kita jaga jarak, tapi dalam membangun komunikasi, dalam bersikap baik itu tetap ada, sehingga tidak memperburuk keadaan. Nah, dan yang terakhir yaitu jangan berpikiran sempit. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa toleransi itu luas akan pengertiannya dan pemahamannya. Jika kita berpikiran sempit, tentu akan sulit bertoleransi. Jangankan bertoleransi, untuk memahami keanekaragaman makanan saja tentu susah. Maka dari itu kita
ajak diri kita untuk memahami perbedaan, untuk melihat lingkungan sekitar bagaimana, agar kita bisa bertoleransi. Jika kita tidak bisa bertoleransi, tentu ini selain menyulitkan, orang lain juga akan menyulitkan diri kita sendiri, terutama diri kita, karena kita tidak mampu memahami hal yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.